penelitian kecil-kecilan Pak, kecil-kecilan tapi Pak. Usia penduduk yang ada di perkotaan itu 40 sampai 50 tahun rata-rata. 60 yang 70 tahun yang disebutkan dalam hadis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sebelum kajian dimulai, mari sama-sama kita mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh putra dari salah seorang alumni SMA 70, Laskar 70, yaitu putra dari Ibu Vera, dari Kak Vera, yang akan membacakan surah Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyira al-hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah Laskar 70 yang saya hormati, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah atas apa yang Allah karuniakan kepada kita, tentu atas nikmat yang begitu banyak yang kita terima. Yang syukur ini tidak hanya cukup dengan lisan kita, tapi syukur yang tentunya kita aplikasikan dalam takwa, tentu dengan istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan dan senantiasa terus menjauhi setiap yang dilarang. Itulah syukur yang sesungguhnya, yang kita semuanya saling mengingatkan dan menguatkan sesuatu yang banyak kita lupakan, terutama hal-hal yang sifatnya abstrak, tidak nampak, yang belum jelas terlihat oleh kasat mata kita. Maka ada kajian, maka kemudian ada kumpulan, maka ada kegiatan-kegiatan taklim yang hakikatnya itu bukan hanya saja menambah pengetahuan dan wawasan, tapi yang paling penting adalah bagaimana saling mengingatkan dan menguatkan di saat kita rentan dengan lalai dan lupa. Berkata Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa kita ini manusia disebut dengan insan. Dan insan ini diambil dari kata-kata nasiya yansa. Artinya lupa. Maka ada doa di ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami apabila kami lupa. Nasina, kami lupa. Nasi itu artinya lupa. Menariknya kita banyak makan nasi, makanya banyak. Nggak begitu. Pas
Nasiya yansa itu memang artinya lupa. Karena kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita sebagai hamba yang rentan dengan lupa, bahkan ini dipastikan, bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawabin. Kita ini rentan dengan salah, mudah jatuh dalam dosa, maka sebaik-baik orang yang berdosa, yang salah adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk mengembalikan sesuatu yang lupa itu, mengingatkan sesuatu yang terlupakan oleh kita itu, mesti begini nih. Walaupun 3 bulan, ini untuk laskar 70-nya. Nanti ada di rumahnya, belum lagi di kantornya. Makanya terus, nggak ada jenuhnya, nggak ada bosannya. Emang apa sih kegiatan Laskar 70? Kajian, ya kajian nggak menarik. Loh, justru ini yang memang pokok dan utama. Pertemuan semisal ini, kumpulan seperti ini, itu yang menjadi esensinya, hakikatnya, tujuannya, mengingatkan, menguatkan. Kenapa mesti diingatkan, dikuatkan? Jangankan sesuatu yang tidak terlihat, yang abstrak, yang nampak saja, yang terlihat oleh kasat mata saja, sering kita lupakan. Bawa handphone lupa. Mana handphone? Kunci, di mana naruh kunci mobil? Kunci motor. Jelas kelihatan dibawa dalam bentuk benda, terlihat dengan kasat mata, lupa pula. Bagaimana sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, cenderung peluang untuk lupanya lebih besar. Maka diingatkan, dikuatkan. Maka insyaallah ta'ala kali ini kita akan melihat bagaimana ada amalan-amalan yang akan menjadikan kita lebih bahagia ketika masuk ke dalam surga, dibangunkan rumah di dalamnya atau istana di dalamnya. Maka sebelum masuk ke situ, saya hendak sampaikan terlebih dahulu bahwa perjalanan kita ini masih panjang. Karena kita berada di fase yang kedua setelah alam rahim. Menariknya, di alam rahim itu 9 bulan, kita rame-rame apa sendirian di alam rahim nih, Bu, Pak? Sendirian ya, 9 bulan. Masuk ke alam dunia, rame-rame apa sendirian? Rame-rame. Ini makanya kumpul seperti itu. Ningkat dari alam rahim 9 bulan sendirian ke alam dunia, rame-rame, kemudian bareng-bareng, bersama-sama, ningkat waktunya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Jadi mohon maaf nih Pak, kalau sekarang sudah 60 tahun. Sudah ada Pak yang 60 tahun? Belum. 40. Oke Pak, 40 ke 60. Baik, Bapak ngitungnya sekarang terpanjang aja. Mohon maaf, Imam Asy-Syafi'i usianya 54 tahun. Imam Nawawi Ad-Dimaski usianya 46 tahun. Nabi yang mulia Muhammad SAW usianya 63 tahun. Ada sahabat yang panjang, namanya sahabat Anas bin Malik, usianya 110 tahun. Kita mau jadi patokan yang mana? Ngambil yang mana nih kira-kira Bapak? Yang 110 tahun Pak, yang panjang. Ada penelitian kecil-kecilan Pak, kecil-kecilan tapi Pak. Usia penduduk yang ada di perkotaan itu 40 sampai 50 tahun rata-rata. 60 yang 70 tahun yang disebutkan dalam hadis Nabi itu yang di desa itu Pak. Nah sekarang kita di kampung apa di kota nih? Di kota Pak. Makanya orang kota kalau sudah usia 49 tahun balik ke kampung. Takut katanya bentar lagi nih. Padahal ternyata ini memang rata-rata umur umat Muhammad SAW itu a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalika 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari 70 tahun. Yang sedikit yang lewat 70 tahun itu sedikit. Nah, berharap kita masuk bagian dari yang sedikitnya itu.
Tapi katakanlah Pak, mohon maaf nggak sampai masuk bagian dari sedikit itu, 60 atau 70. Kalau sekarang kita usia 45 tahun, menuju 60 tahun, 15 tahun lagi. Apakah kemudian kita hendak menganggap 15 tahun itu sebentar? Sesekali tidak. Kenapa? Buktinya yang 1000 tahun Nabi Nuh sekarang tinggal cerita, pun tinggal nama, sekarang sudah tiada. Sahabat Anas bin Malik 110 tahun sekalipun, buktinya pun sekarang sudah tidak ada, tinggal nama. Bagaimana kalau kita yang sekarang 60 tahun, 15 tahun kemudian kita sudah berada di alam yang berbeda. Nah, makanya ketika kita sudah memahami usia kita ini begitu singkatnya, ditambah pula begini. Nabi SAW sebutkan begini, la taqumu sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali engkau akan merasakan betapa cepatnya waktu, betapa singkatnya waktu. Wa takunu sanah kasyahri. Bahkan engkau akan rasakan 1 tahun itu seperti 1 bulan. Wa yakunu syahri kal jum'ati. 1 bulan itu seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari itu seperti 1 jam. 1 jam seperti engkau melihat jatuhnya dedaunan mengenai bumi. Cepat. Pertanyaannya Pak, sudah berasa belum cepatnya waktu yang disebutkan oleh Nabi tadi? Sudah belum Pak? Sudah. Kalau sekarang 15 tahun, mohon maaf, sudah mah sebentar, waktunya dipercepat. Nah kalau sekarang kita mau lalai lagi, mau berleha-leha juga, malah asyik-asyik dengan dosa dan maksiat juga, harus dengan cara apa lagi dan harus berapa lama lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 tahun Pak, menuju 60 tahun. Mohon maaf, bisa jadi nggak sampai 15 tahun. Karena ada yang usianya 54 tahun, ada yang 40 tahun. Dan ingat, syarat mati nggak mesti tua, syarat mati juga nggak mesti sakit. Berapa banyak orang yang sekarang masih ngobrol ketawa ketiwi bareng-bareng, esoknya dia sudah ada di alam barzah. Berapa banyak yang paginya mungkin masih ketawa ketiwi makan bersama keluarganya, sore harinya kemudian dia sudah dibungkus dengan kain kafannya. Makanya ini ingatan untuk kita semuanya, untuk saya dan kita semuanya, bahwa sesuatu yang abstrak itu harus selalu diingatkan. Sesuatu yang tidak kelihatan, yang batin, ini harus senantiasa terus disampaikan. Nah, ketika saya tanya kembali Pak, mereview kembali tentang perjalanan kehidupan kita, pertanyaan Pak, mungkin ini sering ditanyakan, tapi penting untuk diingatkan. Untuk apa kita dihidupkan? Kira-kira apa jawabannya nih? Ibu, kira-kira apa jawabannya untuk apa kita dihidupkan? Apa kira-kira Pak Adi? Untuk halo, ini mana suaranya ini? Untuk enggak dapat hukuman seperti sekolah Pak kalau salah. Kayaknya masih terngiang-ngiang terbayang-bayang nih kayaknya. Lihat sekolah dulu dihukum enggak bisa jawab. Jawabannya tadi apa Pak? Untuk ibadah. Baik. Kalau saya munculkan pertanyaan yang kedua Pak. Untuk apa kita diciptakan? Ini pertanyaan serupa tapi tak sama. Maka jawabannya pun mesti berbeda. Pertanyaan penting mendasar perlu untuk diingat oleh kita. Kita ini dihidupkan untuk dimatikan. Mana dalilnya? Al-Baqarah ayat yang ke-28, Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal sebelumnya kalian tiada menjadi ada? Ya, dihidupkan, dimatikan, kemudian dihidupkan kepada kami kalian dikembalikan. Berarti sebelumnya kita ini tiada menjadi ada, dihidupkan.
Setelah dihidupkan, dimatikan. Berarti sekarang ini kita hidup untuk mati. Berarti sekarang kita sedang menunggu. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, sekarang kita sedang menunggu. Sedang menunggu mati. Menarik. Ketika kita sudah tahu bahwa kita sedang menunggu mati, untung nunggu matinya kita ini dikasih tugas sama Allah. Karena nggak lucu kalau nunggu mati, diem-diem baik, santai-santai aja, buat kongkok-kongkok, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol doang. Pak, ngapain Pak? Ini nongkrong nih. Kok nongkrong aja sih? Ini nunggu mati nggak datang-datang. Nggak lucu kalau nunggu mati sekarang nyantai, di warung, ngobrol, canda. Nggak asyik. Maka Allah sayang kepada kita, maka supaya nunggu matinya bermanfaat nih Pak, maka kemudian dikasih tugas. Apa tugasnya? Itulah jawaban yang kedua. Untuk apa kita diciptakan? Maka jawabannya untuk ibadah. Mana dalilnya? Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nunggu matinya supaya bermanfaat, kemudian dikasih tugas Pak. Apa tugasnya? Nih yang jadi bapak, jadi ibu, jadilah orang tua yang baik untuk anaknya. Kalau sudah jadi orang tua, kemudian engkau berangkat pagi pulang sore, itu niatkan ibadah. Kalau engkau sekarang jadi pengusaha, pun niatkan ibadah. Kalau setelah jadi pengusaha, engkau bermuamalah, berbisniskah, berjual belikah, pinjam meminjamkah, utang piutangkah, maka bermuamalah pun dalam rangka ibadah. Ikuti kaidah ibadah. Kalau engkau menjadi pejabat, pun jadilah pejabat, itu pun dalam rangka ibadah. Ikuti pula aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau sekarang engkau balik dari rumah, dari kantor menuju rumahnya, maka sampai di rumah, maka perhatikan keluargamu, anak-anakmu, bagaimana sholatnya. Itu pun diniatkan karena ibadah. Saat pun engkau makan, bagaimana makan ini tadinya hukumnya mubah, pun bernilai ibadah. Baca bismillah, setelah makan engkau ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, itu pun diniatkan dalam rangka ibadah. Sampai engkau masuk ke toilet, buang air kecil maupun besar, bagaimana itu juga bernilai ibadah. Sampai engkau menampakkan mukamu dengan wajah yang ceria, kau melemparkan senyum di hadapan saudaramu, itu pun bernilai ibadah. Sampai seterusnya, semuanya harus dalam rangka beribadah. Jadi catatannya itu Pak. Nah pertanyaannya nih Pak, Ibu, pertanyaannya. Yang dilihat oleh Allah, matinya atau proses menunggu kematiannya? Prosesnya. Kalau matinya pasti yang taat yang maksiat mati, yang sholat yang tidak sholat mati, yang beriman yang kafir juga mati, itu pasti. Cuman yang dilihat oleh Allah bagaimana proses menanti kematiannya. Dia beribadah atau tidak. Nah itu yang menjadi tolak ukurnya bagi kita. Nah menariknya, kita ini jadi orang Islam. Jadi orang Islam itu enak. Kita tujuannya, tracknya menuju ke surga. Itu ending, tempat kita yang kita tuju dan itu yang kita idamkan, yang kita cita-citakan. Tapi sebelumnya tadi ada track yang mesti harus dilewati. Peta kehidupan kita, dari kehidupan dunia ini, kemudian ada alam barzakh, yang diawali dengan sakaratul maut, yang itu lewat malakul maut, yang kemudian mengeluarkan nyawa kita dari jasad kita. Nah, kita ini jadi orang Islam sudah dikasih tahu bocoran. Sesuatu yang belum kita rasakan sudah dikasih tahu sebelumnya. Ingat Pak, selalu kita sampaikan dan selalu kita bilang, hidup di dunia itu cuma ujian. Betul itu. Nah, ujian enak
jadi orang Islam dikasih ujian tapi langsung dikasih jawabannya. Kira-kira kalau ada yang diuji, dia menghadapi ujian, sekaligus dikasih jawaban, kira-kira lulus gak tuh orang yang diuji? Lulus gak? Lulus. Gak usah dikasih jawaban Pak, dikasih kisi-kisi aja, insya Allah lulus. Kita dulu sekolah, tanya sama wali kelas, Pak nanti yang keluar yang diujikan apa Pak? Oh nanti bab 1, bab 2, bab 3, sampai situ aja. Kamu pelajari aja, gak jauh nanti pertanyaannya 1, 2, 3, udah di situ aja. Kita pelajari itu. Betul Pak, kita ujian. Yang keluar soalnya itu bab 1, bab 2, bab 3. Kira-kira lulus atau tidak? Lulus, minimal dapat nilai baik. Kita jadi orang Islam, diuji oleh Allah, sekaligus dikasih jawabannya. Bukan dikasih kisi-kisi lagi, tapi jawaban langsung. Sesuatu yang belum kita tahu, belum pernah kita rasakan, tapi sudah dikasih tahu duluan. Pertanyaannya, kita sudah tahu belum bagaimana kondisi kuburan? Pak, sudah tahu belum kondisi bagaimana di alam barzah? Ibu sudah tahu belum? Sian deh loh. Belum tahu Bu. Ya belum tahu lah, Ustaz, orang saya belum mati gimana? Nah, ternyata untuk tahu alam barzah, untuk tahu alam kubur, nggak mesti harus ngerasain dulu, nggak mesti. Sampai kemudian kita tahu, mohon maaf, kondisi surga, rumah yang ada di surga, kita nggak mesti dan belum masuk surga sudah tahu. Tahu nggak, Bu, Pak, dahsyatnya azab neraka? Tahu? Gimana? Nah, pokoknya minimal panas. Minimal itu tahulah, walaupun belum tahu detail. Minimal ada api yang menyala-nyala, kemudian 70 kali lipat dari api yang terpanas yang ada di dunia. Serendah-rendahnya seperti diletakkan kerikil di bawah kakinya sampai kemudian ke kepalanya, mendidih otaknya. Minimal kan tahu itu. Loh kok Bapak tahu? Emang Bapak pernah masuk neraka? Enggak sih. Loh kok tahu? Siapa yang ngasih bocoran? Siapa yang ngasih tahu? Kita ini udah diuji, dikasih bocoran. Bocoran kita apa kira-kira? Al-Quran. Ngasih kabar kepada kita, ngasih jalan keluar kepada kita. Bocoran kita apa? Al-Hadis. Kalau sekarang ibu bapak diuji dengan satu persoalan, dengan permasalahan, dengan susah, engkau harus sabar ya. Begini caranya sabar dan begini kaifiatnya sabar. Kalau engkau diuji dengan anak yang mungkin agak susah diurusnya, kau harus sabar ya. Begini cara mendidiknya, ketika dia sulit untuk sholat, gak apa-apa engkau memukul kakinya, itu dalam rangka pendidikan kepadanya, tapi bukan untuk menyakitinya. Aduh saya diuji nih, punya istri kok bandel, susah dikasih taunya. Suruh pakai kerudung gak mau, nutup aurat juga gak mau, malah ngelawan. Ujian saya, Ustadz nih punya istri bandel banget. Baik Pak, itu yang disebut dengan nusus Pak. Istri yang nusus keluar dari batasan-batasan syariat. Gimana caranya? Udahlah saya kesel-kesel aja, tempeleng aja. Oh salah. Gimana caranya? Diingetin dulu. Masih bandel juga, pisah ranjang dulu. Bandel juga, pukul, tapi bukan untuk menyakitinya, bukan pula memukul wajahnya. Tunjukkan bahwa itu pukulan menunjukkan bahwa kita marah kepadanya. Tuh ada ternyata tahapan-tahapannya. Aduh saya diuji ini, ujiannya apa? Alhamdulillah sih ujiannya enak, harta melimpah di mana-mana, uang banyak, kebutuhan gak ada. Enak begini nih, banyak uang tapi gak ada kebutuhan. Diuji Ustadz bingung saya nyalurin uang, udah gak usah takut. Uang dikeluarkan di jalan Allah Azza wa Jal. Sekarang ada Laskar 70 dengan bakti sosialnya. Ayo uang itu ujian, udah salurkan saja. Untuk bangun masjidnya kah? Untuk bantu saudara yang kena bencana kah? Seterusnya ujian. Sekarang ibu bapak, ujian apa ibu dan bapak yang sekarang paling dahsyat yang sedang dirasakan? Gak usah jawabnya masing-masing aja. Nanti khawatir ada yang curhat colongan nanti. Sekarang pertanyaannya, ujian apa yang paling dahsyat yang sekarang sedang dirasakan? Masalah apa?
Saya punya masalah ini keluarga Ustaz. Saya punya masalah dengan bisnis Ustaz. Saya masalah dengan ekonomi Ustaz. Saya punya masalah dengan tetangga. Masalah apa? Dengan mertua. Masalah apa? Dengan tetangga. Semuanya ada, tinggal kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hikmah-hikmah dari para ulama. Ada semuanya. Tapi saya bingung, berarti belum tahu jawabannya. Belum tahu jawabannya berarti belum tahu jawaban dari Al-Quran dan As-Sunnahnya. Kalau sekarang ada orang yang diuji di dunia tapi nggak lulus-lulus, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, dia nggak ngelihat bocorannya. Yang kedua, dia sudah tahu bocorannya itu tapi dia pengen jawab sesuai dengan keinginannya, nggak mau ikut bocoran yang telah ditetapkan. Makanya aneh, ada orang yang diuji tapi nggak lulus-lulus. Itu kemungkinannya dua aja. Enak jadi orang Islam, sesuatu yang tadi belum kita tahu, belum kita rasakan, tapi sudah dikasih tahu duluan. Makanya mohon maaf, orang yang belum nikah sudah tahu duluan tuh tentang bab adab-adab malam pengantin. Iya Pak, suatu waktu saya diminta untuk ceramah adabul jifaf. Ustaz tolong sampaikan bab malam pengantin ya. Aduh, ini gimana nih? Saya belum nikah pula kan? Ya udah, namanya ditembak suruh naik. Ya udah ceramah pula. Habis ceramah ada pengantin kita sampaikan. Begini, turun. Habis turun ada Pak Kiai. Ustaz udah nikah belum? Malu saya Pak jawabnya. Aduh, nih dijawab enggak, belum nikah, malu. Dibilang sudah, tentu bohong. Udahlah saya pilih jujur aja, belum Pak. Berharap dia nawarin anak gadisnya gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ustaz belum nikah. Sudah ngomong-ngomong tentang adab malam pengantin. Kaget saya Pak. Emang kenapa Pak Kiai? Gak boleh. Anda kan belum nikah kok sudah tabu itu ngomongin tentang adab-adab malam pengantin. Oh begitu ya Pak Kiai. Malu juga saya. Tapi saya sampaikan, mohon maaf Pak Kiai suka ceramah, sering ceramah. Ya memang saya biasa ceramah katanya. Kalau begitu Pak Kiai mohon maaf. Nanti kalau Bapak Kiai ceramah nanti jangan berbicara tentang kematian ya. Loh kenapa? Kan Pak Kiai belum pernah mati. Maksudnya, enaknya jadi orang Islam, sesuatu yang belum pernah kita rasakan tentang kematian sekalipun, belum pernah ngalamin sekalipun, sudah dikasih tahu bagaimana kematian, bagaimana alam barzakh, bagaimana nanti alam mahsyar. Nah hendaknya kita ini terus menggali bocoran-bocoran petunjuk pedoman yang menjadi jawaban dari setiap persoalan kehidupan kita. Apa sekarang persoalannya? Apa? Ada semuanya dalam Islam. Tapi ini masalah privasi Ustaz, ada. Masalah apapun ada semuanya, ada. Menariknya Pak. Kita ini sampai kemudian menuju kematian Pak. Sudah dikasih tahu bagaimana dahsyatnya dicabut nyawa kita oleh malakul maut, sampai kemudian mohon maaf Pak, sampai dikasih tahu kenapa kok orang yang meninggal kok matanya terbelalak melotot matanya. Proses pencabutan nyawa mulai dari awal, dari kakinya ke betisnya sampai ke pahanya, ke pinggangnya, ke dadanya. Masih di situ proses pencabutan nyawa, kita masih bisa beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan masih bisa dibimbing, dituntun untuk mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Makanya mohon maaf ibu bapak sekalian, kalau ada orang yang mau meninggal, itu dekat dengan telinganya, kemudian ucapkan tahlil. Yang diistilahkan dengan talqin. Ini ada orang meninggal malah baca Quran rame-rame, jauh dari jenazahnya, calon jenazahnya. Orang udah megap-megap mau sakaratul maut, ini baca Quran. Mestinya didampingin. La ilaha illallah, la ilaha illallah di telinganya. Pelajarannya Pak, ini sesuatu yang memang gak kelihatan. Kenapa mesti ditalkinkan? La ilaha illallah itu kalimat tinggi, kalimat tahlil, kalimat yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW sebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir ucapannya dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga. Dan Nabi SAW sebutkan begini, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zan. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka. Tahukah ibu bapak sekalian, baik sangka
Itu amalan yang tidak kelihatan, yang abstrak, yang ada dalam hati kita. Kenapa mesti ditalkinkan? Karena apa? Kalimat yang baik terdengar oleh telinga kita, masuk pikiran, alam bawah sadar kita, dan itu akan sangat berdampak dengan ucapan-ucapan kita. Dalam keadaan ringkih, susah sekalipun, itu akan nampak terlihat dari ucapan-ucapannya. Begini Pak, saya kasih analogi. Orang yang kena stip, kena penyakit panas, apalagi panasnya sudah terlampau tinggi, biasanya dia ngelantur kan, istilahnya sasar. Ngomongnya itu ke sana kemari. Tahu nggak ibu bapak sekalian, yang dia omongin itu apa? Biasanya yang ada dalam pikiran bawah sadarnya. Ya, ngomongin begitu. Anak-anak itu kalau ini ngelantur, kadang-kadang apa yang dipikirinnya ya, yang dalam pikiran bawah sadarnya. Ada orang yang mohon maaf Pak, nggak sadar tiba-tiba ngaji aja. Oh ternyata di dalam hatinya ada kalimat-kalimat Allah. Kenapa ketika meninggal, maka harus ada ucapan la ilaha illallah? Kenapa? Membisikkan kalimat tersebut, sekalipun calon jenazah ini, orang yang sakaratul maut ini, mungkin tak berdaya, diistilahkan mungkin dengan koma, tapi dia mendengar Pak, kata-kata kita, masuk pikiran alam bawah sadarnya. Dalam susah ringkih sekalipun, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang ada di dalam memorinya, pikiran alam bawah sadarnya. Makanya kalimat la ilaha illallah, talkinkan terus, dengarkan terus, pokoknya terus. Buktinya mana Pak? Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi disebutkan Imam Ahmad, seorang ulama yang kita tahu dengan mazhabnya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, beliau ketika menjelang sakaratul mautnya disaksikan oleh anaknya sendiri, yaitu Abdullah. Ketika menjelang meninggalnya, sadar, pingsan. Anaknya mentalkinkan dekat telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Imam Ahmad sebutkan, la. Dia berkata, la. Apa artinya la? Tidak. Bu'da, jauh. Padahal anaknya terus mengucapkan, la ilaha illallah. Tidak, jauh. Sesekali pingsan, sekali sadar. Ketika sadar itu ditanya oleh anaknya Abdullah, ayahku, gerangan apa yang membuat engkau berkata tidak, jauh. Padahal aku mengajarkan kepadamu kalimat talqin, kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil. Imam Ahmad kemudian berkata, aku menyaksikan ada syaitan berdiri di hadapanku, sembari dia menggigit jarinya. Kemudian dia berkata kepadaku, Imam Ahmad, aku tidak bisa menggodamu, aku tidak bisa mendekatimu, aku tidak bisa menyesatkanmu, aku tidak bisa menjadikanmu bermaksiat kepada Allah. Sambil menggigit jarinya, deket aja nggak bisa, apalagi goda kamu mah imam yang hebat, nggak bisa. Apa keterangan dalam kitab Tazkiratul Qurtubi? Maksudnya adalah syaitan datang kepada Imam Ahmad, hendak menggodanya, ingin merasuki, membentuk di dalam hati Imam Ahmad sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri. Setan aja sampai gigit jarinya, nggak berani deketin saya, nggak berani goda saya, dan nggak bisa dia menyimpangkan dan menyesatkan saya. Ketika ada perasaan itu pada diri Imam Ahmad, sombong, ujub, takabur dalam hatinya, sekaligus maka ketika menjelang sakaratul mautnya, maka ada maksiat setidaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Imam Ahmad berkata, tidak, buda, jauh, tidak. Maksudnya tidak, ini belum apa-apa, jauh. Imam Ahmad sadar bahwa ini belum apa-apa. Ini setan mau menjadikan saya supaya ujub di dalam dirinya. Ini sekelas ulama yang digoda nih. Sekelas Imam Ahmad yang digoda. Caranya begitu, gigit jari, nggak berani, udah hebat lah, udah hebat. Sekelas hebat, sekelas kita ya tentu beda lagi, nanti setan punya inovasi, punya cara tersendiri, kreatif. Ya, bahkan Nabi SAW sebutkan, inna syaitana yahduru ahadakum fi kulli syai'in inda sya'ni. Setan datang pada diri kalian
dalam setiap kondisi dan keadaan termasuk menjelang sakaratul maut. Kondisi ringkih, susah, maka ibu bapak sekalian, nyawa dicabut. Mungkin ada susah letihnya, mungkin payahnya, mungkin hausnya. Setan pun menggoda di hadapannya. Dalam kondisi seperti itu, maka apa yang keluar dari lisan kita bisa jadi apa yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita itu tergantung apa yang dilihat oleh kita, juga sangat ditentukan apa yang didengar oleh kita. Maka mohon maaf ibu bapak sekalian, kalau berbicara tentang sesuatu yang abstrak termasuk nanti sakaratul maut, bagaimana kemudian kita menghadapinya, itu ditentukan bukan nanti, tapi ditentukan pula upaya dan usahanya dari sekarang, dari kini. Yang kemudian kita menjaga pandangan kita, pendengaran kita, yang kemudian itu akan masuk pikiran alam bawah sadar kita, dan dalam kondisi ringkih, nyawa dicabut, maka setidaknya kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah, sampai kemudian dicabut nyawanya, keluar, naik ke atas. Matanya itu melotot. Kenapa mesti melotot? Karena ruh itu naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, mata itu kemudian akan melihat ruh itu naik, dibawa oleh malaikat. Makanya matanya melotot, terbelalak, terbuka minimal terbuka. Nah makanya jangan suuzon. Kalau ada orang yang meninggal, matanya melotot, jangan kemudian kita akan suuz. Ini nampaknya ini suul khotimah nih. Banyak dosa ini kayaknya. Serem meninggalnya ya. Banyak dosa, kelihatan matanya melotot. Padahal Nabi SAW sebutkan, Abu Salamah seorang sahabat meninggal juga matanya terbelalak. Nabi SAW sebutkan, Inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Orang meninggal, keluar roh dari jasadnya, matanya terbelalak melihat, ngikutin roh itu naik ke atas. Kelihatan. Naik ke atas, naik kedua, pintu pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, kemudian diperlihatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Catatkan dia di Iliyin. Wa ma adraka ma Iliyun, kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Catatan untuk orang-orang yang beriman dalam Iliyin. Sungguhnya aku ciptakan dia dari bumi, aku kembalikan dia ke bumi, dan kelak aku bangkitkan dia pun dari bumi. Kembalikan lagi ke bumi. Sampai kemudian ibu bapak sekalian, jasad kita diurus, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Apa kata Nabi SAW? Kalaulah tidak ada kewajiban memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan jenazah, aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk supaya didengar bagaimana jeritan dan himpitan kondisi alam kubur. Nabi SAW sebutkan, innal qabra dhaqtah. Kuburan itu punya himpitan yang menyakitkan. Aku akan berdoa supaya didengar oleh jin dan manusia. Tapi aku ingat, ada kewajiban memandikan sampai menguburkan. Kalau kemudian itu bisa didengar oleh jin dan manusia, nggak mau tuh orang nyolatin, nggak mau juga kemudian memasukkan ke liang kubur, apalagi masukkan ke liang lahatnya, nggak mau. Nggak kedengeran aja pada nggak mau, ketakutan. Iya Pak, nggak kedengeran aja nih jenazah. Pan mohon maaf Pak, jenazah itu ketika dibawa, apalagi dia orang kafir, orang fasik, dia berkata, ya wailah, aduh celaka, saya mau dibawa kemana? Mohon maaf Pak, kita lagi gotong kerandanya, dengar suaranya, kira-kira apa yang dikerjakan? Kayaknya kabur, lempar aja tuh keranda kayaknya. Enggak kedengeran aja, mohon maaf, kita sudah takut, bahkan sudah enggan. Bagaimana kalau kedengeran? Lebih lagi menakutkan. Masuk alam roh, mohon maaf Pak, dia masih mendengar suara terompah yang mengantarnya, yang mengiringinya jenazahnya. Sampai kemudian dia terbangun. Sampai terbangun dia baru tersadar. Abdullah bin Umar berkata kepada Rasulullah SAW, apakah akal itu dikembalikan lagi kepada dia jenazah di alam kubur itu? Ya, sebagaimana hari ini. Sebagaimana di dunia kau milih akal, di alam barzah pun demikian. Seperti biasa. Baru dia ngeh, oh saya bangun bukan di tempat tidur lagi, bukan di rumah saya lagi, bukan bersama keluarga lagi, bukan di dunia lagi. Tapi di mana? Oh ini yang disebut dengan alam kubur. Terperangah, terperanjat, tak kaget dia. Masih terdengar suara yang mengantar di atasnya.
Sampai 7 langkah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, tertera di dalam kitab Riyadhus Shalihin, 7 langkah orang kemudian kembali, maka disitulah dia dibangkitkan, ada malaikat yang akan bertanya. Tapi tenang, ibu bapak sekalian, orang yang tadi, orang yang beriman, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ditetapkan baginya perkataan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, ditetapkan. Tadinya orang kafir, orang fasik, mungkin saja dia enggan dan sulit untuk berkata. Dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa laki-laki yang diutus di tengahmu, apa kitabmu, dan menariknya ini bukan pertanyaan dengan menggunakan kecerdasan intelektual, bukan dengan kecerdasan intelijensi kita, tidak. Ini kecerdasan spiritual yang ditentukan oleh kita sekarang ini di dunia. Yang kita anggap sebentar, sesaat, sejenak, sementara, tapi sangat menentukan kelak nanti di alam barzahnya. Sampai di situ, mohon maaf Pak, sudah mengerikan. Karena apa? Karena kemudian suara malaikat yang disifati warnanya hitam, warna matanya biru, yang malaikat itu disebut dengan Munkar dan Nakir. Kemudian mendudukkan kita dan bertanya tentang hal tersebut kepada kita. Dan siapa yang mengukuhkan lisan kita? Sebagian daripada doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika di atas mengantar orang jenazah. Apa Nabi SAW sebutkan? Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit. Mohon ampunlah atas orang ini nih, yang diantar ini, yang di alam kubur ini, dan mintalah agar diteguhkan, difasihkan lisannya. Kenapa? Fa innahul an yus'al, sebentar lagi akan ditanya. Coba mintakan ampun. Makanya adabnya kalau kita, ibu bapak sekalian, kita ngantar teman kita atau siapapun mukmin yang kita antar ke pekuburan, coba lemparkan tanah 3 kali, kemudian kita pun berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabithu, ya Allah tetapkan ia, ya Allah kokohkan dan teguhkan dia dalam menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Doain. Dan yang di dalam itu Pak, merasa senang kalau kita berlama-lama di atas kuburan selama menyembelih unta sampai dibagikan. Tapi berdoa ya Pak. Berdoa. Dan itu tertera di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sampai kemudian di situ Pak, ada dibangkitkan alam mahsyar kelak entah berapa lama. Karena apa? Yang pasti singkatnya Pak, tentu setelah ada pertanyaan, ada rupa yang elok, kemudian wangi, harum baunya, kemudian ternyata diperlihatkan surga dan neraka, kemudian juga setelah itu penantian menuju alam mahsyar itu, kita akan dipertemukan orang-orang yang telah mendahului kita. Orang tua kita yang dulu pernah meninggal duluan, ketemu tuh Pak, dengan catatan ruh, ruangannya sama. Karena alam ruh itu Pak, nanti ada yang dalam tembolok burung, yang hijau, berterbangan, itu ruhnya orang-orang yang mati syahid. Ada Rafiqul A'la bersama para nabi, itu Nabi yang mulia Muhammad SAW ketika meninggalnya ila Rafiqil A'la, menuju tempat yang dimuliakan bersama orang-orang soleh. Nanti ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh dan seterusnya. Ada ruhnya orang-orang mukmin, ini biasa nih Pak. Sampai kemudian masuk ke ruangan itu, apa yang dikatakan oleh roh orang-orang beriman tersebut? Selamat datang, kamu telah sampai di tempat ini. Kami ucapkan selamat karena engkau sudah sampai di tempat yang aman di sini. Menariknya, dia bertanya, si fulan mana? Bukannya si fulan sudah meninggal duluan? Kok nggak ada di sini? Na'udzubillah, ternyata dia bukan di tempat itu. Berarti dia di tempat yang lain yang dia mendapatkan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Nanya tuh Pak. Bahkan roh tersebut dikatakan, saya pengen balik lagi ke dunia, mau apa? Mohon maaf Pak, karena dia sudah senang, pengen nyampein ke keluarganya kalau saya sudah selamat nih. Ibu pengen nyampein ke anak-anak bapak dan ibu sekalian, kalau ibu bapak sudah sampai di ruangan yang selamat. Pengen. Tapi sayang, sudah ada penutup. Karena ini barzah antara dunia dan akhirat. Tapi Nabi SAW sebutkan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ini adalah awal menuju akhirat. Fa innaja minhu fama ba'dahu aisaru minhu.
Siapa yang selamat di kuburannya, maka ke alam berikutnya pun insya Allah lebih selamat. Di kuburannya mudah, di alam berikutnya lebih mudah. Wa illam yunja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Di kuburannya ini dahsyat, sulit, susah payah, maka di alam berikutnya lebih sulit, lebih payah. Penentu. Maka ada doa yang kita panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan ini sebelum nanti terkait dengan rumah di surga. Kenapa? Kita tidak bisa mengatakan bahwa enak langsung dapat rumah di surga begitu saja. Tidak. Ada proses penantian. Di alam barzakh saja sudah dinampakkan oleh Allah siksaan bagi dua orang, yang satu sedang berbaringan, yang satu berdiri. Kemudian dia lemparkan batu yang begitu panasnya sampai kemudian bisa menghancurkan dan meluluh lantahkan tubuhnya, kepalanya, sampai dia masuk ke dasar bumi. Tapi kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Hukuman dia adalah karena sebab meninggalkan sholat 5 waktunya. Ada pula orang yang kemudian berenang di sungai darah dan nanah, sampai kemudian dia terus berenang sampai di tepian, sampai di tepian, kemudian dia lemparkan dan dimasukkan batu yang begitu panas ke mulutnya. Siksaan buat orang yang memakan riba. Di kubur sudah ada azab, di kubur sudah ada siksaan. Wal'iyazubillah. Berapa lama? Wallahu a'lam. Yang pasti buat orang yang beriman seperti tidurnya pengantin. Diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla sampai kemudian alam mahsyar. Menariknya kalau kita persingkat masuk alam mahsyar, di sana tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Dikumpulkan kalian dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan sendal, pun tidak dalam keadaan dikhitan. Dan sekalian semua berkumpul dari awal hingga akhir manusia. Matahari 1 mil ada di atas kepala kita. Begitu panasnya, dan menariknya kita dijadikan kuat, enggak panas, enggak gosong, tapi menderita. Sampai disebutkan keringatnya sampai bercucuran, sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sampai di situ didiamkan oleh Allah, enggak diberikan peradilan, enggak diberikan keputusan. Karena sudah begitu susah dan payahnya, mereka semua berkeliling cari Nabi Adam, coba minta kepada Abul Bashar agar Allah memberikan keputusan. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang sampai kepada yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma. Tapi proses penantian itu, ibu bapak sekalian, ada di antara mereka yang kemudian berucap berkata begini, karena saking lamanya nunggu enggak ada keputusan juga. Ya Allah, berikan keputusan kepada saya sekalipun saya harus dimasukkan ke dalam api neraka. Ya Allah, enggak apa-apa, putusin aja sekarang, mau surga-surga, neraka juga enggak apa-apa, neraka juga enggak apa-apa. Yang penting berikan keputusan yang jelas. Padahal neraka lebih dahsyat. Menunjukkan itu pun dahsyatnya menderitanya alam mahsyar. Itu dalil yang namanya digantung tuh enggak enak. Itu di alam mahsyar. Makanya gantung-gantung jangan. Nyeraiin enggak, ngasih nafkah juga enggak. Karuan kalau diceraiin sakit-sakit sekali, tapi kan masih bisa move on. Cari lagi. Ini kasih nafkah enggak, ceraiin juga enggak. Kan enggak jelas. Di dunia aja digantung udah enggak enak. Bagaimana kalau nanti kelak digantung di alam mahsyar? Surga enggak, neraka enggak, susah payah, merintih, manusia semuanya ada. Tapi menariknya, saya menyambung dari apa yang tadi disampaikan, bahwa ternyata ada 7 golongan yang salah satunya adalah 2 orang muslimani yaltaqiyani, 2 orang yang ijtama alai wa tafarraqa alai, orang yang ketika berjumpa karena Allah saat pun harus berpisah karena Allah. Maka niatkan ibu bapak sekalian, kalau sekarang kita berjumpa per 3 bulan sekalikah, per sebulan atau per 2 bulan, berapapun kita berjumpa, niatkan karena Allah, berpisah karena Allah, kelak diberikan naungan di saat manusia tidak mendapatkan naungan. Berbahagia ini Pak, ini kan karena Allah Pak kumpul seperti ini, bukan cuma mau kongko kemudian bernostalgia masa lalu, ingat masa remaja, masa SMA, bukan.
Tapi mengingatkan, menguatkan, oh iya ya, kebersamaan kita kalau bisa jangan cuma sampai seangkatan atau di dalam kelas saja. Kebersamaan kita, yuk bagaimana kita sama-sama membangun istana di dalam surga. Bagaimana caranya? Nih, sudah ada program-program di sini, Pak. Tadi yang dipresentasikan programnya ada. Programnya apa? Programnya membangun masjid di daerah mana tadi, Pak? NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Man bana masjidan lillahi kafahhasi qata'in au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang, ini Pak, selubang tempat burung bertelur atau lebih lubang ya, lubang tempat ya burung bertelur. Kecil berarti, atau lebih kecil daripada itu, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Masya Allah, ini sekecil ini, kecil, lebih kecil daripada tempat burung bertelur tempatnya itu. Tahu Pak tempat burung bertelur? Itu bikin Pak yang kecil itu Pak. Lebih kecil daripada itu, tetap Allah buatkan rumah di surga. Udah masuk surga punya istana pula. Ini jangan sampai punya surga tapi nggak punya istananya. Karena apa? Surga itu nanti bertingkat-tingkat. Surga itu nanti bertingkat-tingkat. Dan ada Pak amalan-amalan yang memang sedikit, sebentar, tapi kemudian bisa mendatangkan rumah-rumah yang ada dalam surga. Masya Allah, rumah di dunia aja kita sudah senangnya. Mohon maaf Pak, rumah di dunia yang semegah apapun, mohon maaf capek, lelah, letih dibuatnya. Bersihinnya, belum nanti ada kotoran, nanti bagaimana ngepelnya, belum nanti yang pinggir-pinggirannya, megah. Tapi ternyata masih susah. Ada di tempat perkotaan, tapi masih bising pula, berisik pula. Kadang-kadang bikin capek kita dibuatnya. Itu rumah yang ada di dunia. Mohon maaf Pak, rumah di dunia aja kita sudah bangga, apalagi rumahnya sudah di selatan. Bangga rumahnya di selatan, Jakarta Selatan. Tapi ternyata sudah bangga di Jakarta Selatan, kena banjir juga. Ada saja kekurangannya, itu di dunia. Oke, katakan kita punya rumah yang real estate bagus, tempat yang bagus. Mohon maaf Pak, memang di dunia itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagian daripada tanda kebahagiaan seseorang itu memang ada 4, arbaun minas sa'adah, 4 dari tanda kebahagiaan. Pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang nyaman. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Rumah yang nyaman, ya, tetangga yang solihah, istri yang solihah, rumah yang nyaman atau kendaraan yang nyaman. 4. Kita sudah punya rumah di dunia, Masya Allah, sudah enaknya. Walaupun tetap aja, apalagi cuman ya yang penting mah kamar 1, dapur 1, ya ada ruang tamu 1, udah seneng. Apalagi di Jakarta, udah alhamdulillah. Itu di Jakarta Pak, di dunia. Bagaimana kelak nanti di akhirat? Sekarang kita menghiasi rumah kita di dunia. Pernahkah kita berpikir bagaimana kita punya rumah kelak di akhirat di dalam surga? Sedangkan rumah tersebut disifati di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahlal jannah la yatarawna ahlal ghurab min fawqihim kama tarawunal kawakib. Sesungguhnya penduduk surga melihat pemilik kamar-kamar di atas mereka sebagaimana melihat bintang-bintang gemerlapan di langit dan di timur. Jadi ada rumah di atas, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ada rumah di atas itu seperti kelap-kelipnya bintang-bintang di barat dan di timur. Itu berarti surganya yang lebih bagus. Di sana itu ada rumah-rumah. Ya, makanya ada tingkatan-tingkatannya. Dan rumah yang ada di dalam surga, tersebut, ya, dia diciptakan dari emas dan perak.
Bataknya diciptakan dari emas dan perak dan perekatnya itu dari misik. Perekatnya itu dari misik. Tapi mohon maaf Pak, bukan emas dan perak yang kita bayangkan di dunia. Karena keadaan di surga, Nabi SAW sebutkan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Kondisinya tidak seperti yang terlintas oleh mata kita, terlihat oleh mata kita, terdengar oleh telinga kita, atau terbersit di dalam hati dan pikiran kita. Beda. Tapi kalaupun memang sekarang ada orang yang kita bayangkan pakai emas atau perak yang ada di dunia, ada nggak Pak sekarang yang orang terkaya rumahnya pakai emas, semuanya pakai emas? Ada nggak sih? Ada Pak. Semuanya pakai perak, pakai emas, semua bata-batanya. Ada nggak sih? Setahu saya kalaupun ada cuma bagian-bagian tertentunya itu Pak. Itu pun campuran. Kalaupun ada biasanya kalau kita bisa sih bikin rumah itu pun bukan dari emas tapi warna emas. Catnya doang. Tapi ini di surga Masya Allah rumahnya ini dan di sana kemudian ada dari batu-batu mulia. Kerikil-kerikilnya ini dari wal yakut wal marjan, dari batu yakut dan marjan, dari permata, berlian. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan seperti yang ada di dunia. Yang pasti di sana kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah tetapkan, bangun rumah di surga. Dengan amalan apa? Salah satunya membuat masjid atau membangun masjid. Sekecil apapun sumbangan kita ke masjid, tuh dapat rumah. Dapat rumah. Ayo Pak, tadi yang nyumbang, semakin banyak nyumbangnya, semakin bagus rumahnya. Ya, makanya kalau untuk masjid jangan pelit-pelit lah. Dan makanya pengumuman, sosialisasinya siapa yang mau bangun rumah di surga, ayo kita sedang membuat masjid. Iya, dan kita bukan cuma memberikan fadilah dalam pandangan kita, karena Allah dan Rasulnya yang menyampaikan bahwa ada rumah yang dibuat oleh kita karena sebab membuat atau membangun masjid. Jangan hanya kita mempercantik rumah di dunia, tapi lupa apakah kita punya rumah kelak nanti di surga. Ya. Amalan apa lagi yang kemudian menjadikan kita mendapatkan rumah di dalam surga? Nabi SAW sebutkan, man goda ilal masjidi awrah, a'addallahu lahul jannah nuzulan kullama goda awrah. Siapa orang yang berangkat sholat di waktu subuh, berangkat menuju masjid di waktu subuh, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat atau rumah di surga setiap kali berangkat. Malam hari gelap berangkat sholat menuju masjid, sholat subuh, khusus sholat subuh. Tadi yang berangkat tuh Pak, lagi bangun rumah di surga. Semakin terus semakin berangkat kita setiap hari bangun rumah. Dan nanti ada banyak bidadari pula, rumahnya bukan cuma rumah angker yang banyak. Ustadz kebanyakan rumah nanti saya bingung. Enggak bingung, nanti mah enggak ada bising lagi, enggak ada capek lagi, rumahnya bagus sudah. Dayang-dayangnya ya bidadari-bidadari itu. Dan kalaupun mohon maaf berhubungan satu dengan yang lain enggak ada cemburu, tapi juga enggak sambil ngeliatin ditonton begitu, enggak. Dan kalaupun berhubungan mohon maaf fiha azwajum mutahharah, para istri tersebut, bidadari-bidadari tersebut semakin berhubungan, semakin perawan, semakin gadis. Al-Imam Ibnu Katsir sebutkan azwajum mutahharah, mutahharah itu semakin disucikan, semakin cantik jelita. Ibu-ibu termasuk? Ya termasuk, ibu itu bidadari-bidadari surga. Kalau memang masuk ke dalamnya. Dan ibu gak ada cemburu, Ustaz, saya dapat bidadari, nanti saya buat apa dong? Ibu gak berpikiran begitu, enggak. Makanya kondisi surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, enggak ada sesuatu yang kita samakan di dunia. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya gambaran-gambaran saja. Tapi hakikatnya enggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan salah satu amalan untuk mendapatkan
posisi yang baik, kedudukan yang baik, tempat tinggal yang baik dengan melaksanakan sholat subuh, berangkat gelap menuju masjid, sholat subuh berjamaah. Masya Allah tuh. Ya. Yang menariknya lagi, yang akan menjadikan kita mendapatkan rumah di surga, Nabi SAW sebutkan, man sabaru ala sanatai asyrata rak'atan minas sunnah, banallahu azza wa jalla baitan fil jannah arba'an qabla zuhri. 12 rakaat yang menjadi pengiring salat fardu kita, salat sunnah rawatib yang disebut dengan sunnah muakkadah, itu juga akan menjadikan dibangunkannya rumah kelak kita di surga. 10 rakaat Pak. 10 rakaat tersebut mana? Ya. Oh mohon maaf, 12 rakaat. Ya, isnatai itu 2, asyarah 10. Ya, jadi 12 rakaat. Mana 12 rakaat tersebut? Arba'an qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Wa raka'ataini ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa rakaat itu? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat selepas salat isya, 10. Wa raka'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum waktu subuh atau qobliyah subuh, 12 rakaat. Bapak Ibu, sehari semalam selepas salat fardu laksanakan salat yang tadi disebutkan, bangun rumah di surga. Masya Allah. Cuman belum kelihatan sih rumahnya. Jadi biarin aja lagi, yang penting udah masuk surga aja udah aman, alhamdulillah. Gak usah ada rumah, yang penting di pinggiran emperannya juga udah alhamdulillah. Ini gak ada cita-cita, harusnya lebih daripada itu. Karena apa? Di sana nanti bertingkat-tingkat. Ya. Bahkan ini khusus, yang membangun rumah di surga itu, man shollat duha arba'an, siapa orang yang sholat duha 4 rakaat. Wa qoblal ula arba'an, dan kemudian sholat pertama, sholat zuhur. Jadi maksudnya 2 rakaat pertama. Ya 2 rakaat pertama, 2 rakaatnya sebelum zuhur. Jadi tadi misalnya duha 4 rakaat, kemudian tambah nanti 2 rakaat sebelum zuhur. Atau kalau sekarang tadi enggak 4 rakaat duha, nanti sebelum zuhurnya 4 rakaat. Jadi itu termasuk bagian daripada sholat sunnah rawatib. Makanya sholat sunnah duha itu bukan berbicara tentang masalah rizki, bukan. Alhamdulillah Ustaz, saya mau berkah, 4 rakaat sholat duha lalu selalu dikerjakan, biar rizkinya lancar. Terlalu kecil Pak, kalau cuman kita cita-cita untuk rizki. Rizkinya sampai kelak di surga. Kenapa 4 rakaat duha dikerjakan? Pengen bikin rumah di surga. Begitu. Berapa Pak? Berapa lama kita melaksanakan 4 rakaat salat sunnah duha? Berapa lama? Gak lama. Murahnya Allah Azza wa Jalla, karena begitu besar pahala yang diberikan, 4 rakaat salat duha sekalipun rumah di surga. Nabi SAW sebutkan, ya. Ini ada lagi nih amalan yang cuman berapa menit saja. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtamiha asra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, Allah juga akan bangunkan istana di surga. Al-Ikhlas 10 kali bangun rumah di surga. Berapa kali kita? Berapa menit? Ya, kita membaca surah Al-Ikhlas. Ya, berapa menit? Ya, terima kasih. Enggak lama. Bangun masjid, kemudian kita sholat sunnah 12 rakaat, kemudian sholat duha 4 rakaat, baca Al-Ikhlas 10 kali, enggak sampai 1 jam bikin rumah di surga. Bikin rumah di dunia aja kadang bertahun-tahun itu pun enggak kelar-kelar. Ini baca beberapa menit, amalan berapa menit, tapi insya Allah dapat rumah di surga. Ya. Kita punya waktu sampai jam 12.
Ya, sampai jam 12. Saya cukupkan nanti sampai setengah 12. Selepas itu ada diskusi atau ada tambahan, mungkin juga ada pertanyaan. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan diberikan rumah di dalamnya. Ya. Bahkan Nabi SAW sebutkan, Inna fil jannati ghurafa turazuhuruha min butuniha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada ruangan-ruangan. Ya, yang terlihat ya, dapat dilihat luarnya itu dari dalamnya. Ya, dalamnya itu bisa lihat dari luarnya. Yang dari luar bisa lihat dari dalamnya. Maka kemudian seorang Arab Badui berkata, faqala liman hiya, untuk siapa itu wahai Rasul? Nabi SAW sebutkan, liman atabal kalam, untuk yang baik perkataannya, wa at'amat ta'am, untuk yang memberikan makan kepada orang lain, wa adamas siyam, untuk mereka yang mendawamkan berpuasa, wa shallalillah bil laili wan nasu niyam, buat orang yang sholat malam di saat manusia terlelap dalam tidurnya. Ini. Tapi susah gak sih Pak? Sekarang pertanyaannya Pak, untuk bangun rumah di surga, kita nggak bikin tenaga, nggak bertahun-tahun ngumpulin uang, enggak. Tapi dengan amalan-amalan tadi Pak, yang disebutkan, maka rumah itu akan terbentuk dan Allah buatkan, Allah siapkan untuk kita. Betapa murahnya Allah Azza wa Jalla. Tapi mohon maaf, karena kita tidak tahu, atau karena kita memang enggak mau mengorbankan perasaan kita, akhirnya rumah itu tidak dibuatkan dan kita tidak lakukan amalan-amalan yang menjadikan rumah itu dibangun di dalam surga. Contoh, tadi disebutkan Pak, sholat malam di saat manusia terlelap dalam tidurnya. Mohon maaf Pak, agama itu mengorbankan perasaan, bukan mengikuti perasaan. Ibu, bapak, kalau sekarang kita ngikuti perasaan, enak di malam hari itu ngapain? Tidur, kemulan, selimutan, enak. Tidur pulas, apalagi di kasur yang empuk. Udah, males ngapa-ngapain. Tapi lihat, orang yang dia tahu bahwa dia ingin kedudukan dan ingin istana di dalam surga, dia bangun, dia korban perasaan enak dan nyamannya itu. Tak apa dia kena air kemudian dingin kulitnya, tubuhnya. Demi apa? Demi rumah yang ada di dalam surga. Memang korbanin perasaan. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali baca habis sholat Pak, kapanpun baca, bikin rumah di surga. Lagi ngapain Bu? Gerenyam-gerenyam aja. Bikin rumah di surga. Pak, diajak ngomong cuek aja dari tadi, mulutnya kunyam-kunyam aja. Bikin rumah di surga. Al-Ikhlas 10 kali. Daripada kita gosip, ngomong gak jelas, Al-Ikhlas 10 kali. Sholat sunnah 12 rakaat, bangun masjid, Masya Allah. Sampai kemudian, pernah satu waktu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Khadijah Al-Kubra, beliau mendapatkan salam dari Allahu Rabbuna, Allahu Jalalu, Jalla Jalalu, menitipkan salam lewat malaikat Jibril alaihissalam. Tolong sampaikan salam kepada Khadijah, salam dari pencipta alam semesta dan salam dari saya, dari malaikat Jibril. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia menjadi seorang istri yang terbaik yang tidak pernah mengangkat suaranya kepada istri, kepada suaminya. Maka Allah telah menyiapkan surga dan rumah pun istana yang ada di dalam surga khusus untuk Khadijah ini. Karena apa? Khadijah ini seorang istri yang salihah,
yang membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah tak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya, apalagi mencak-mencak, tolak pinggang, marahin suaminya. Nauzubillah, enggak. Ternyata amalan membangun rumah di surga itu taat sama suami, khusus bagi istri. Enggak pernah meninggikan suara di hadapan suami. Makanya Pak nanti ngedidiknya sama istri bilang, awas, hati-hati, hati-hati ninggiin suara, enggak dapat rumah di surga nanti. Pelan, halus. Artinya apa? Tidak sombong di hadapan suami, tidak merasa paling di hadapan suami. Ini termasuk amalan ahli surga. Bahkan Khadijah telah dikabarkan bahkan mendapatkan salam. Bukan dari biasa, tapi ini dari Allahu Rabbuna, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam semesta. Masya Allah. Kenapa? Karena sebab ketaatan seorang istri kepada suaminya. Bangun rumah di dalam surga. Masya Allah. Nabi SAW sebutkan, ada orang yang paling menderita di dunia. Menderita dari awal sampai akhirnya. Pokoknya gak pernah dia senang sedikit pun. Dimasukkan ke dalam surga. Sekali celupan saja, masuk. Habis itu dikeluarin lagi Pak. Coba tanya sama dia. Pernah gak ngerasain dulu kesusahan, kepayahan? Apa kata dia? La wallahi. Enggak, saya enggak pernah ngerasain kesusahan kepayahan apapun. Padahal apa? Masuk surga cuma sekali celup, balik lagi. Pada dia orang yang paling menderita selama di dunia. Dulu banyak ngeluhnya, udah di dunia celaka ini segala macam. Tapi masuk surga sedikit saja. Masuk meluluh lantahkan setiap penderitaan yang pernah dia rasakan. Sebaliknya Pak, orang yang paling bahagia dari awal hingga akhirnya, dari kematiannya, dimasukkan ke dalam neraka, enggak usah lama, satu kali celupan saja, tarik lagi. Tanya ke dia, pernah enggak mendapatkan kenikmatan? La wallahi tidak, saya tidak pernah mendapatkan kenikmatan apapun. Dahsyatnya api neraka meluluh lantahkan apa yang pernah dia rasakan selama di dunia. Masya Allah. Makanya ini kita, mohon maaf Pak, surga itu didapatkan memang ya tidak dengan leha-leha. Syarat dan ketentuan berlaku ya Bu, Pak, untuk dapat rumah di surga. Tetap awalnya iman dulu, Islam dulu, istiqomah dulu. Karena apa? Di dunia ini memang sebentar, tapi sangat menentukan. Di dunia ini seperti ringan, begitu saja kita menjalankan kehidupan. Tapi mohon maaf, setiap apa yang kita lakukan ada hitungan, ada catatan. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW sebutkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang mukmin, surga buat orang kafir. Mohon maaf ibu bapak sekalian, kalau sekarang kita merasa terpenjara di dunia karena banyak masalahnya, karena sebab kesusahan penderitaan yang menimpanya, selamat. Berarti kita memang sedang di dunia yang sesungguhnya menjadi penjara buat kita, dan selamat. Satu waktu kelak nanti akan merasa bahagia di alam ruh, balasan dari Allah Azza wa Jalla. Coba lihat orang Islam ini, apa-apa mohon maaf diatur. Enggak seperti agama-agama yang lain. Sampai tadi masuk toilet aja diatur. Sampai mohon maaf kena percikan, air kencingnya karena tidak bersih dalam toharohnya, dia bisa kena azab kubur. Mohon maaf perkataannya, hati-hati, ada unsur gibah di dalamnya, ini sudah bisa jatuh pelanggaran dosa yang kemudian bisa mentransfer pahala kita kepada orang lain. Nauzubillah. Lihat, mau bisnis, mau untung, lihat dulu, hati-hati, bener gak jual belinya, ada unsur riba gak di dalamnya? Tuh. Mohon maaf, mau nikah, gak sembarang mau nikah, lihat dulu perempuannya, bahkan ada pembahasan tentang sekufu atau tidak. Mau ke pasar, mohon maaf, jangan cuma sembarang ke pasar, bisa juga jadi peluang untuk mendapatkan pahala. Di pasar, dan Nabi SAW sebutkan, seburuk-buruk tempat di satu negeri itu adalah pasarnya. Dan sebaik-baik tempat di satu negeri adalah masjidnya. Di pasar, mohon maaf, kita kan justru paling senang di pasar. Tapi justru orang beriman dibatasi, awas jangan kelamaan di pasar, asyik malah justru melalaikan.
malah makan kongko, kemudian akhirnya malah lalai dengan perintah Allah di pasar. Dan ternyata baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, masuk ke dalam pasar bisa pula membangunkan rumah di dalam surga. Jadi nggak sembarang masuk pasar. Tapi ingat catatannya, memang orang yang beriman itu, orang yang mau masuk surga itu tadi banyak mengorbankan perasaan di dunianya. Duduk begini aja mah nggak ngorbanin Pak, duduk gini aja ngorbanin perasaan kok. Perasaan ini sih kan pengen tiduran, ngantuk, pengennya jalan-jalan sama keluarga, kebersamaan dengan keluarga, dikorbankan perasaan kebersamaan dengan keluarga, hadir ke sini. Korban perasaan. Bapak sholat 2 rakaat, apalagi malam hari, termasuk subuh hari, korban perasaan. Pengennya masih tidur, masih enak kemulan. Korbankan perasaan. Semuanya diatur, mohon maaf Pak. Dalam Islam tadi sampai ke bisnis bukan cuma berbicara untung dan rugi, tapi berbicara tentang halal dan haram, berbicara tentang keberkahan. Maka dengannya untuk bisa meraih surga ada catatan, ada syarat dan ketentuan. Lebih daripada itu, ada rumah yang hendak disiapkan, maka siapkan amalan yang tadi disebutkan. Solat 12 rakaat yang menjadi sunnah muakkadah yang mengikuti solat fardu. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebelum masuk ke pasar. Jangan meninggikan suara bagi seorang istri di hadapan suaminya. Kemudian bangun masjid atau ikut menyumbang membangun masjid walaupun sekecil apapun yang kita sumbangkan. Dan juga laksanakan sholat duha 4 rakaat diikuti dengan sholat qobliyah zuhurnya. Maka insya Allah ta'ala itu menjadikan kita punya rumah di dalam surga. Baca Al-Ikhlas, kemudian baca banyak Al-Quran, yang pasti singkatnya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan apa yang menjadi anjuran-anjuran sunnah Rasulullah. Insya Allah surga bagi kita termasuk rumah yang ada di dalamnya insya Allah. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga menjadi ingatan buat saya dan kita semua, menjadi penguat dan insya Allah menjadi pengingat, insya Allah menambah semangat dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, kami persilahkan diskusi atau ada tambahan, kami persilahkan. Afwan Pak Ustadz mau nanya, ini yang masalah amalan Al-Ikhlas 10 kali ba'da sholat. Itu apakah memang harus 10 kali setiap ba'da sholat atau pernah dengar kajian juga yang kalau yang subuh sama maghrib itu 3 kali, terus yang lain-lainnya sekali, itu di total jadi 10 atau gimana tuh Ustadz? Afwan. Karena memang umum hadisnya, siapa orang yang membaca surah Al-Ikhlas menghatamkannya sampai 10 kali. Dan perlu memang rincian kapan membacanya. Wallahu alam, yang saya ketahui di sini tidak dirinci karena memang hadis ini umum. Atau sekurang-kurangnya ibu atau kita semuanya membaca di dalam zikir pagi dan zikir petang kita. Zikir pagi berapa? 3. Zikir petang berapa? 3. Sudah 6. Zuhur berapa? 1. Asar berapa? 1. Al-Ikhlas. Ya. Udah berapa? 7, 8. Kalau ngikuti sholat ibu, maghrib berapa? 3. Subuh juga 3. Maka saya sampaikan, ibu ini secara khusus bacanya 10 kali. Kapan aja ibu? Karena kalau kita ngitung 10 kali tadi dari doa atau dari waktu-waktu tertentu yang tadi disebutkan oleh ibu, maka tadi lebih daripada 10 yang kita baca. Subuh 3 kali, zikir pagi 3 kali, zuhur sekali, asar sekali, belum lagi nanti zikir petangnya 3 kali, lebih dari 10 kali. Maka Al-Ikhlas itu dibaca ketika
Tadi selepas sholat dan masuk bagian daripada rangkaian zikir pagi dan petang. Adapun yang 10 disebutkan ini secara khusus kita baca 10 kali. Ya, secara khusus kita baca 10 kali. Karena memang hadisnya tersebut tidak dirincikan, tidak dirincikan berarti jam sekian dibaca, jam sekian dibaca. Menghatamkan sekaligus 10 kali. Habis ini ada waktu senggang, sholat belum sampai masuk waktunya, baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Bangun rumah di surga. Begitu murahnya Allah Azza wa Jalla kepada kita. 3 menit kayaknya 10 kali baca surah Al-Fatihah tuntas. 3 menit cukup ya? Cukup. Tentu ibu bapak sekalian, Al-Ikhlas tadi tetap dibaca pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tadi habis sholat maghrib 3 kali, habis sholat subuh 3 kali. Belum nanti rangkaian zikir paginya 3 kali. Rangkaian petangnya 3 kali. Habis zuhur sekali, habis asar sekali. Dengan demikian kita memang banyak membaca surah Al-Ikhlas. Dan secara khusus dibaca 10 kali. Kapanpun ibu bapak membacanya, Allah bangunkan rumah di dalam surga. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi kami persilahkan. Ustadz, tentang amalan yang dilakukan untuk bangun rumah di surga. Salah satunya itu kan membangun atau membantu pembangunan masjid. Iya. Begini Ustadz, kalau menurut saya di Jakarta itu ya terutama masjid itu kan sudah sangat banyak dan kadang-kadang kosong juga gitu loh. Iya. Dan terus suka masih banyak lagi yang untuk membangun masjid, musola gitu kan, dan minta sumbangan. Dan sedangkan itu fakir miskin, duafa, yatim itu masih sangat banyak. Iya. Nah jadi kadang-kadang saya itu suka menyarankan daripada membantu membangun masjid, mendingan dananya dialokasi untuk membantu miskin dan duafa. Baik. Saya pribadi pun kadang-kadang suka begitu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau minta ada bangunan masjid, kadang-kadang agak berpikir gitu loh, mendingan uangnya dialokasi buat itu membantu fakir miskin, duafa, atau menyekolahkan anak-anak yatim. Nah itu gimana Ustadz, salah nggak ya? Saya takut dosa juga kalau menyarankan hal yang begini ke orang-orang gitu kalau ternyata salah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan keberkahan untuk ibu dan kita semuanya. Dengan pertanyaan ini kita serasa diingatkan bahwa ingat hadis ini berlaku untuk masjid yang memang dibutuhkan hasil kesepakatan dan musyawarah masyarakat yang memang membutuhkan masjid. Bukan masjid yang dibangun di atas jalan yang memang cuman ingin pamer-pameran, riak-riaan, ingin cuman dapat pengunjung, bukan untuk kemaslahatan menyatukan umat, bukan. Padahal ini ada masjid, di situ lagi bikin masjid, belakangnya lagi bikin masjid. Mohon maaf ibu bapak sekalian, karena masjid itu dibangun harus hasil kesepakatan orang-orang di sekitar, kaum muslimin yang memang betul-betul membutuhkan. Nah kalau ini berarti kan berbicara tentang proporsionalnya terlebih dahulu. Perlukah masjid dibangun di sini? Perlu. Ketika sudah ada kesepakatan perlu dibangun, maka ketika menyumbangnya, nih baru dapat rumah di surga. Kalau sekarang rumah, mohon maaf, masjid itu dibangun kalau cuman untuk keren-kerenan, beli cuman bikin saingan, dan memang tidak dibutuhkan, ini masjid itu masjid. Berarti masjid itu dibangun tidak masuk kriteria dan ketentuan proses pembangunan masjid itu sendiri. Artinya ibu, Fadilah ini memberikan pelajaran kepada kita hanya kepada mereka yang membutuhkan pembangunan masjid. Seperti misalnya tadi di NTT, emang butuh masuk.
Dan ibu tidak bisa kemudian kayaknya pembangunan masjid mulu, mendingan fakir miskin juga banyak. Ibu setiap ibadah punya porsinya masing-masing, punya keutamaan masing-masing, dan punya waktu dan punya kondisi yang berbeda-beda. Bahkan tadi disebutkan memberikan makan kepada fakir miskin juga akan menjadikan kita dibuatkan rumah di dalam surga. Ibu nggak apa-apa kalau ada rizki, rumah dibuat, masjid dibangun, fakir miskin. Itu juga untuk pusat bagaimana mengentaskan kemiskinan. Masjid itu bukan cuma untuk sholat doang. Kalau perlu musyawarah seperti ini bagaimana nih kita musyawarah di lingkungan kita ada fakir miskin, ayo kita bikin bakti sosial. Masjidnya dibangun untuk apa? Mengentaskan kemiskinan. Jadi peluang dan sarana untuk beribadah juga. Begitu. Jadi semuanya dapat kena. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah ibadah daripada bangun masjid, mendingan buat ini aja. Ada porsinya, ada masing-masingnya, nggak pakai daripada, enggak. Yang ini berjalan, yang itu juga berjalan proporsional, dan itu kemudian hasil musyawarah. Jangan kemudian fakir miskin terus udah masjid nggak usah deh, ini skala prioritas aja yang ini. Semuanya punya porsi masing-masing. Karena apa? Ini sama-sama ibadah. Jangan kemudian mengunggulkan yang satu tapi menelantarkan yang lain. Begitu catatannya, Bu. Artinya ini sama-sama ibadah. Dan kalau sekarang ibu misalnya ada skala prioritas, misal kalau yang ibu mungkin secara pribadi, misal ada uang sekian, kalau saya kasih ke masjid, yang ini nggak kebagian, ya udah deh untuk sekarang ini saya nggak ke masjid dulu, saya ke fakir miskin dulu, karena yang masjid kan ada yang lain, mudah-mudahan saya dikasih rezeki berikutnya, baru nanti saya nyumbang ke masjid, begitu. Itu mungkin untuk pribadi ya Bu. Ya mungkin ada kondisi-kondisi seperti itu. Lingkungan mohon maaf, ini banyak fakir miskin. Banyak yang butuhkan, bisa kelaparan ini kalau nggak dikasih misalnya. Ini bangun masjid, dahulukan tuh Bu yang itu Bu. Karena yang masjid kan bisa bareng, bisa kemudian bersama-sama, dan bisa dapat sumbangan dari mana-mana. Sedangkan ini fakir miskin bisa saja karena kondisi seperti itu, urgensi, darurat, yang tahu juga cuman kita yang ada di lingkungan. Dahulukan yang itu Bu. Kalaupun memang mesti dibandingkan ya Bu. Kalaupun memang mesti dibandingkan. Tapi apapun keduanya sama-sama ibadah, tentu dalam porsi yang berbeda, dalam kondisi yang tentu kalau bikin masjid harus lillah, dibangun dalam asas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tadi menyambung dengan amalan dibangunkan rumah di surga nanti. Misalnya nih di dunia dia sering membaca amalan-amalan itu, surat-surat itu atau gimana. Tetapi dia menjalankan maksiat juga. Apakah rumahnya udah dibangun tapi dia ada di surga atau dia dicuci dulu masuk neraka? Ya, baik. Rasulullah SAW pernah ditampakkan dalam mimpinya ada orang yang punya wajah satu setengah tampan, setengah lagi jelek. Sampai ditanyakan kepada malaikat, siapa dia? Dia adalah orang yang mencampurkan antara kebaikan dan keburukan. Tapi setengah yang buruk ini kemudian ternyata ditampankan oleh Allah, oh dia orang yang mendapatkan ampunan. Artinya orang yang tadi dimasukkan ke dalam surga bisa jadi awalnya dia bermaksiat kepada Allah, tapi kemudian dia mendapatkan ampunan dan tetap dia dibangunkan rumah di dalam surga. Misal ada orang juga selama di dunianya bermaksiat kepada Allah, tapi dia melakukan amalan-amalan yang dia bisa dibangunkan rumah dalam surga. Dia sudah siapkan rumahnya di dalam surga. Tapi untuk masuk ke dalam surganya mungkin belum masanya, belum waktunya, karena ada dosa yang belum diampuninya. Rumahnya sudah disiapkan,
Atas dasar hadis tadi, rumahnya sudah disiapkan. Yang penting masuk surga, sudah di surga ada rumahnya, ada istananya. Yang paling penting ibu bapak, sebenarnya ini berbicara tentang rumah di dalam surga. Syarat dan ketentuannya harus dipenuhi dulu. Apa? Masuk ke dalam surga dulu. Sudah masuk ke dalam surga, punya istana, rumah. Ini jangan kemudian, saya mau bangun rumah di surga, baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad 10 kali. Sholat enggak. Tauhid dan akidah juga enggak ngerti. Ini gimana mau bikin rumah, tempatnya aja belum ada. Kalau mau bikin rumah harus tahu punya tempat dulu kan. Artinya akidahnya dulu harus diperkuat, tauhidnya dulu yang harus diluruskan. Setelah itu, dan itu bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Nah, rumah-rumah itu dibangun oleh amalan-amalan tadi. Jangan tadi kemudian masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Bangun rumah di surga. Habis masuk pasar nipu dia. Salat juga enggak. Malah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, malah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wal'iyazubillah. Rumah tadi itu enggak berlaku, enggak ada. Orang enggak mentauhidkan Allah. Artinya bagaimana usaha dan upaya kita terlebih dahulu bisa masuk ke dalam surga. Tadi dengan amalan apa? Pertama, tidak menyekutukan Allah, minimal harus bertauhid dulu kepada Allah. Setelah masuk ke dalam surga, tadi amalan-amalan itu baru berlaku. Jadi intinya Pak, rumah di dalam surga yang kita buat dengan amalan-amalan tadi harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Ini sholat duha 4 rakaat, sholat zuhurnya malah ditinggalin. Tidak bisa. Artinya kewajiban-kewajiban dasarnya yang harus dia kerjakan, dia penuhi terlebih dahulu. Bisa pula ada orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi Allah ampuni dia, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukan Allah, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada menyekutukan Allah. Dosa sebesar apapun ketika Allah berkehendak, Allah ampunkan, semuanya bisa. Ampuni semuanya. Tapi jangan kemudian bergantung, tenang aja, siapa tahu nanti rahmat Allah datang, diampunkan. Ingat, harus ada satu amalan yang kemudian menjadikan itu datangnya rahmat dari Allah kepada kita. Dan tahukah amalan tersebut? Istiqomah. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ibu bapak punya amalan sedikit saja, tapi dawam, istiqomah, kontinu mengerjakannya, itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah Azza wa Jalla dan datangnya ampunan kepada kita. Catatannya istiqomah, ngajinya istiqomah, sholatnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, semuanya istiqomah. Allahu a'lam. Dan satu lagi ibu bapak, ternyata yang akan bisa memasukkan kita atau bisa membuatkan rumah kita di surga, Nabi SAW sebutkan, man sadda furjatan, siapa orang yang menutup selak-selak barisan di dalam sholat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan rumah di dalam surga. Berarti kan harus sholat dulu tuh, kemudian tutup celah-celah itu. Misalnya ada barisan yang kosong, maju ke depan. Mau gerak berapa kali juga nggak apa-apa itu mah. Ya, dan jangan aneh, sholat kok jalan-jalan, bukan jalan-jalan, mau ngisi saf yang kosong. Sekaligus menunjukkan bahwa meluruskan dan merapatkan saf itu penting. Sampai ketika ada celah yang kosong isi. Ketika mengisi tuh bikin rumah di surga. Tapi nggak bisa janjian juga, nanti kosongin ya, nanti biar saya yang isi, biar rumah. Nggak juga gitu, nggak. Artinya kalau ada celah kosong, isi langsung. Jangan ragu-ragu Pak, isi jangan. Duh, batal enggak ya? Kayaknya nggak pas kalau sholat masa jalan-jalan. Jangan, lakukan, isi saf yang masih kosong. Ada yang batal misalnya, ada yang batal, kan kosong tuh, maju.
itu dapat rumah juga di surga. Kenapa? Di situ syaitan menggoda kanan dan kiri. Makanya sholat itu harus meluruskan dan merapatkan shaf. Kalau bisa tumit dengan tumit, minimal bahu dengan bahu. Tahukah ibu bapak sekalian? Orang yang bisa bersatu padu, campur hatinya, cepat terpaut hatinya, itu orang yang meluruskan dan merapatkan shaf. Jangan pernah berharap ada persatuan di kalangan umat di satu tempat kalau sholat berjamaahnya masih ada celah-celah kosong. Karena apa? Nabi SAW sebutkan, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan dan jangan sampai ada celah. Karena kalau ada celah barisan di tengah kalian, maka akan ada celah perselisihan di antara hati-hati kalian. Jadi jangan sampai ada, kalau sholatnya masih begini renggang, jangan pernah berharap bisa bersatu itu kondisi umat. Enggak. Karena apa? Ini saya sambungkan. Kenapa suami sama istri kalau bisa saling berpelukan, itu akan mengalirkan energi positif, akan mengalirkan energi satu dengan yang lainnya. Laki dengan laki, mohon maaf salaman, ya musafahah begini, ternyata itu akan menyatukan satu dengan yang lainnya, akan saling mengalirkan energi. Ternyata itu pun dalam sholat, ketika satu dengan yang lainnya saling merapatkan, maka itu ternyata akan saling mengalirkan, minimal hati akan terpaut satu dengan yang lainnya. Maka pantas kalau ada celah yang kosong, masuk kita merapatkan satu dengan yang lainnya, berarti menyatukan dan merekatkan setiap perselisihan itu dengan isi saf yang kosong tersebut. Wajar bangunkan rumah di dalam surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ada lagi atau cukup? Karena waktunya sudah masuk waktu zuhur, insyaallah. Semoga ada kebaikan, keberkahan, ada kebermanfaatan untuk kita sekalian. Allah memberikan kekuatan lahir, kekuatan batin kepada kita, bimbingan dan tuntunan sampai ajal menjemput kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.